kasih dari Tuhan saat ini akan mendengarkan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Pardosi. Selamat pagi semuanya. Salam buat kita, salam kudus. Iya, terima kasih juga. Ya, dengan Ibu Desputri Hulu ya. Terima kasih banyak bisa hadir dari Bekasi ya. Tuhan memberkati. Baik. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan bersama. Baik, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali lagi kami diberikan kekuatan baru oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Setelah kami beristirahat dengan segala kebaikan dan perlindungan Tuhan, saatnya kami pagi hari ini Tuhan bersyukur kepadamu. Dan terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, segala berkat-Mu yang meneguhkan iman kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 1. Galatia pasal 1, mari kita buka Alkitab kita. Ya, hari ini kita masih mendengarkan penjelasan tentang kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang selalu menyertai kita. Ya, minggu kemarin kita sudah melihat bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan adalah hal yang sangat luar biasa, ya, secara spesifik atau secara khusus, di mana Tuhan karuniakan itu kepada kita saat ini melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita yang luar biasa, yang telah menggantikan kita di atas kayu salib. Dia menganugerahkan kepada kita kasih yang sempurna. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan pembacaan kita terlebih dahulu dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan kembali ya. Dari ayat 1, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa Bapa di surga, Allah Bapa, dan Yesus Kristus, Allah Anak, dan tentunya juga Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, selalu menyertai kita di dalam kasih karunia dan damai sejahteranya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi begitu dipenuhkannya, ya, begitu dipenuhkan damai sejahtera kita, karena di situ kita lihat bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dengan sempurna. Luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat juga beberapa hari yang lalu bahwa Rasul Paulus adalah rasul khusus untuk kita bangsa-bangsa lain, untuk membawa kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang khusus dengan berita Injil yang khusus, ya, berita kasih karunia, di mana kita lihat bahwa penyertaan kasih karunia Allah dan damai sejahteranya sempurna di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus memeteraikannya. Tidak ada yang dapat mengambilnya, ya, tidak ada yang dapat mengambil kasih karunia itu dan damai sejahtera itu dari kehidupan kita, karena itu adalah merupakan anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kita sekali untuk selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dalamnya dan kita berjalan, bergerak di dalam Tuhan melalui kasih karunia-Nya yang sempurna. Sangat luar biasa, amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Semakin dalam kita renungkan, ya, kasih karunia Tuhan yang khusus saat ini kepada kita, maka hidup kita akan semakin berfungsi, ya, hidup kita akan semakin difungsikan oleh Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ya, saya akan mengajak kita untuk membandingkan, ya, mari kita membandingkan bagaimana dengan keadaan ketika kondisi dunia ketika menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tidak dikatakan bahwa damai sejahtera Tuhan akan menyertai manusia di bumi ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang ada adalah perang dan yang ada adalah kekacauan di bumi ini apabila menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Coba kita lihat Bapak Ibu di Wahyu pasalnya yang ke-19. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat di Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19. Mari Bapak Ibu. Wahyu pasal 19, ya, kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah kitab di mana menyatakan firman Tuhan tentang masa sengsara yang akan datang, ya, di bawah pemerintahan dari Antikristus. Kita lihat di Wahyu pasal 19. Saya membaca ayatnya yang ke-11, ya. Saya membaca ayatnya yang ke-11, ya. Dikatakan, lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia huruf besar di situ, yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi akan ada peperangan, ya, ketika Yesus nanti datang yang kedua kali. 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan kita tahu ini adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Kita lihat di kitab Yohanes, ya, pasal 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya, itulah Yesus Kristus. Nah, ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, tongkat besi yang keras, ya.
dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi murka Tuhan yang akan ditumpahkan ketika Yesus datang kedua kali. Bukan damai sejahtera disebutkan. Ya, ayat 16. Ya, dan jubahnya, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat itu? Ya. Jadi kalau menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak ada dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kekacauan yang ada di bumi ini kalau menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi syukur Bapak Ibu Saudara bahwa sebelum terjadi masa sengsara, sebelum Yesus datang kedua kali, Yesus datang di awan-awan. Amin. Itu kedatangan rahasia menjemput kita, tubuh Kristus, di mana kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Bukan kekacauan, bukan hukuman, bukan ketakutan. Ya, tetapi kalau mengatakan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak ada dikatakan damai sejahtera Tuhan yang menyertai. Yang ada adalah peperangan, kekacauan, hukuman, dan murka Allah serta ketakutan. Benar Bapak Ibu? Ya itu, jadi jangan salah menaruh harap di dalam rencana Tuhan, supaya kita bisa menikmati persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, maka kita harus mengenal satu-satunya kasih karunia Tuhan saat ini adalah melalui Injil kasih karunia kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita diampuni, dan kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus satu kali untuk selama-lamanya, supaya kita mengalami damai sejahteranya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian kita menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan dengan penuh damai sejahtera, bukan dengan ketakutan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi jangan salah memahami kasih karunia Allah saat ini. Jangan campur adukan kasih karunia Allah yang diperuntukkan kepada bangsa Israel, di mana mereka telah menyia-nyiakan kasih karunia Allah, dan mereka harus melewati masa hukuman atau masa penderitaan yang membuat mereka harus bertahan sampai kesudahannya, barulah mereka diselamatkan. Tetapi sekarang kita menerima kasih karunia Allah melalui penebusan oleh darah Kristus. Kita menerima saat ini keselamatan dengan cuma-cuma. Amin. Dan itu adalah pekerjaan yang sempurna, yang kita hormati, yang kita hargai dari apa yang sudah dicapai oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Sangat luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya akan mengajak kita untuk melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 22. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 22. Ya, kita buka Alkitab kita lagi Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 22, kita akan membaca di sini Paulus menyatakan kepada kita bahwa dia menceritakan kembali tentang pengalaman daripada Rasul Paulus, di mana dia diutus oleh Tuhan untuk membawa kasih karunia Tuhan yang sempurna itu kepada kita untuk kita sambut di bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 22, saya bacakan ayatnya yang ke-20. Ya, ini Paulus kembali menceritakan bagaimana sebenarnya pertama kali dia menerima
ya, firman kasih karunia Allah untuk memberkati kita bangsa-bangsa lain. Ya, kita baca, saya baca dari ayat 20. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya, yang membunuh Stefanus, ya. Ayat 21. Tetapi kata Tuhan kepadaku, kata Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini, dari perjalanan dari Antioquia ke Damsyik, ya, dari perjalanan ke Damsyik, jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah terus memahami, belajar bahwa 12 murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan yang lain, Tuhan mengutusnya kepada bangsa pilihan, bangsa Israel. Tapi Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menentukan dia untuk pergi jauh ke bangsa-bangsa lain. Ya, supaya apa? Supaya tidak dicampur adukan antara pemberitaan dari Petrus, dicampur adukan dengan Paulus, itu adalah hal yang berbeda di dalam rencana Allah, sehingga kita harus memahami bahwa kasih karunia Tuhan yang kita terima saat ini melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, itu adalah hal yang berbeda, bahkan yang berlainan, ya Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang disampaikan oleh Petrus kepada bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu mendorong kemajuan, penyempurnaan dari firman Allah, ya, wahyu Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab ini. Jadi saya ulang sekali lagi, pemberitaan Injil kasih karunia Allah mendorong penyempurnaan dari firman Tuhan, ya, Alkitab yang kita pegang saat ini, ya, ketika Tuhan mewahyukan, ya, firman kasih karunia-Nya melalui Rasul Paulus, maka firman Allah semakin sempurna dan akhirnya disempurnakan dan menjadi utuh sebagai sebuah Alkitab firman Tuhan yang kita peroleh saat ini. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya mengajak kita melihat di dalam, ya, 1 Korintus 15. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 15, ya. Di sini Paulus menyatakan bahwa, ya, ketika dia menerima kebenaran firman Tuhan, dialah yang melihat Tuhan Yesus yang terakhir, dan kepadanya Tuhan menyampaikan firman yang sempurna, ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 untuk menjadi berkat bagi kita saat ini. Ini yang sangat kita hargai, ini yang kita sambut dengan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, dari 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15, kita baca dulu ayatnya yang saya baca ayatnya yang pertama dulu, ya. Pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Amin. Kita teguh berdiri di dalam posisi kita, di dalam Injil kasih karunia Allah yang sudah diberitakan kepada kita. Amin. Tidak akan goyah, tapi kita tetap teguh berdiri di dalamnya. Kita lanjut ayatnya yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena segala
dosa kita. Amin. Jadi di sini Paulus jelas menyampaikan apa yang menjadi dasar pemberitaannya kepada bangsa-bangsa lain adalah, Bapak Ibu Saudara, dia tidak menyampaikan, mengawali, menerimanya tentang proses kelahiran Yesus Kristus, tetapi adalah kematiannya. Amin. Itu yang dikatakan, ya, yang telah menghapus segala dosa kita. Dimulai dari situ. Ayatnya yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara, itu adalah inti daripada pemberitaan kabar baik Injil kasih karunia Allah yang memberkati bangsa-bangsa lain saat ini. Nah, kita lihat di ayatnya yang kelima, ya, bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kefas adalah Petrus, ya. Kefas nama lain dari Petrus. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara, sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang ini, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Jadi ini adalah saksi-saksi mata kebangkitan Yesus Kristus selama Yesus berapa lama di bumi? 40 hari sebelum dia naik ke surga. Ya, mereka adalah saksi-saksi mata, ya, tentang kebangkitan Yesus Kristus selama Yesus Kristus masih di bumi. Ya, ulang sekali lagi, selama Yesus Kristus masih di bumi. Nah, kita lihat lagi ayatnya yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ya. Ayat 8. Dan yang paling akhir. Nah, ini kita lihat ya. Dan yang paling akhir dari semuanya, Yesus menampakkan diri juga kepadaku, kepada Rasul Paulus. Ya, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Yesus menampakkan diri kepada Paulus bukan di bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesusnya, Tuhan kita, tidak berada posisi di bumi ketika dia menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya yang sudah bangkit dari antara orang mati kepada Paulus. Dia menunjukkan dirinya dari mana? Dari surga, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi itu sejak dari awal Tuhan sudah menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwa Paulus tidak diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil sama seperti kepada Petrus untuk pergi kepada bangsa Israel. Tapi Paulus ditunjuk oleh Tuhan untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain untuk membawa berita keselamatan berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita saat ini untuk selama-lamanya. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah sekarang kita kembali ke Galatia pasal 1. Mari kita kembali ke kitab Galatia pasal 1. Kita baca di ayatnya yang ke-11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Ya. Ayat 11 dan 12 di sini kembali Paulus menegaskan bahwa berita Injil yang dia terima dari Tuhan Yesus dari surga tidak sama dengan berita Injil yang diterima oleh rasul-rasul sebelumnya. Tidak sama, jangan disama-samakan Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, ini benar-benar berbeda. Supaya kita tahu menghargai kasih karunia Allah, maka kita harus tahu membedakan apa yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus adalah sesuatu yang sangat luar biasa saat ini bagi kita. Ayat 11, ya, Galatia pasal 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu
bukanlah Injil manusia. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena jemaat Galatia ini justru mereka berpaling dari pengajaran Paulus ya kepada hukum Taurat, dan Paulus mengatakan bahwa itu adalah satu kebodohan. Ya, karena apa? Karena mereka meragukan kerasulan Paulus, mereka juga pasti meragukan pemberitaan Paulus, dan mereka juga pasti meragukan Tuhan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara urutannya. Kalau orang merendahkan kerasulan Paulus saat ini, pasti dia keliru di dalam memahami kehendak Tuhan. Pasti dia menyimpang, pasti dia akan menjadi sesat. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Pauluslah yang dipakai oleh Tuhan secara khusus untuk menyampaikan kehendaknya, kasih karunia-Nya yang khusus kepada semua orang saat ini yang menyelamatkan karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Paulus katakan di ayatnya yang ke-12, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan, oleh wahyu langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita lihat bahwa pernyataan daripada Paulus itu sangat khusus dan luar biasa. Dia katakan bahwa dia tidak belajar dari rasul-rasul sebelumnya ya tentang pengenalan akan Tuhan Yesus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada Petrus mengatakan kepada Paulus bahwa berita yang harus disampaikan oleh Paulus adalah sama seperti yang disampaikan Petrus. Tidak ada dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, meskipun berita yang mereka sampaikan, firman yang mereka sampaikan tentang Yesus Kristus, ya, Tuhan yang sama, tetapi dasar daripada kasih karunia Allah yang disampaikan untuk menjadi keselamatan bagi orang-orang di bangsa-bangsa lain itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Petrus Bapak Ibu Saudara. Ya, Petrus menyampaikan dasar keselamatan bagi bangsa Israel adalah pertobatan. Mereka harus mengaku dosa-dosa mereka. Mereka harus minta ampun kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, atas dosa mereka yang telah menyalibkan Yesus Kristus. Paulus tidak pernah mengajarkan begitu kepada bangsa-bangsa lain, bahwa supaya bangsa-bangsa lain diselamatkan, mereka harus mengaku dosa-dosa mereka. Mereka harus minta dosanya dihapuskan. Tidak ada pernah Paulus mengajarkan begitu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita diminta oleh Paulus untuk percaya bahwa segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Amin. Bukan berkali-kali, bukan berulang-ulang, Bapak Ibu Saudara, pengampunan itu. Ya, itulah kasih karunia Allah yang khusus diberitakan oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Galatia pasal 2. Sedikit lagi, Galatia pasal 2, kita lihat di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Ini sangat luar biasa. Galatia pasal 2, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Saya baca, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, ya, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Sama atau tidak orang-orang bersunat dengan orang-orang tidak bersunat? Ya tidak samalah Bapak Ibu Saudara, ya. Orang yang minum dan yang tidak minum sama atau tidak? Ya tidak sama. Kok bisa sama? Ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang berdiri dan yang tidak berdiri sama atau tidak? Tidak sama Bapak Ibu Saudara. Berdiri dengan tidak berdiri itu tidak sama.
orang-orang yang bersunat adalah orang-orang Israel. Orang-orang yang tidak bersunat adalah kita dari bangsa-bangsa lain. Amin. Paulus katakan kepadanya ya diberikan untuk memberitakan Injil orang-orang yang tak bersunat. Sedangkan kepada Petrus diberitakan ya disampaikan untuk memberitakan Injil orang-orang bersunat, yaitu bangsa Israel. Ayatnya ke-8. Karena ia Allah yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat bangsa Israel. Ia juga Allah juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, kepada Paulus, untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya jelas sekali di situ. Ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, siapa yang melihat? Rasul-rasul yang lain. 12 rasul telah melihat kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada Paulus, ya. Maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang. Saya ulang sekali lagi ya. Dikatakan situ sekali lagi Bapak Ibu, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara ya. Di situ ya pembagian daripada utusan Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan antara 12 rasul ya, murid Yesus kepada bangsa Israel dan Paulus kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah kita melihat ya bahwa pemberitaan damai sejahtera dan kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain adalah suatu berita yang sangat dahsyat ya. Firman Tuhan yang sangat dahsyat luar biasa karena langsung ditujukan kepada kita dengan segala rencana Tuhan yang tercakup di dalam pekerjaan yang sempurna oleh salib Kristus mengubahkan kehidupan kita secara radikal, secara sangat luar biasa drastis. Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih karunia Allah, Yesus Kristus ya mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita sedikit lagi melihat di dalam Roma pasal 5, kita lihat ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Roma pasal 5. Disinilah kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, betapa dahsyat luar biasa kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada kita saat ini. Maka kita harus menyambut dan menghargainya dengan segala kerendahan hati, ya. Kita menyambutnya karena ini adalah kekayaan kita, ini adalah harta yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara, melebihi daripada semua harta yang ada di dunia ini. Ya, Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8, saya akan membacakan untuk kita. Roma pasal 5 ayat 8 sampai saya baca mulai ya. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang terbaik, yang paling luar biasa, ya.
Bapak Ibu Saudara, melebihi dari segala apapun, kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Yesus rela mati untuk kita, untuk menanggung segala dosa kita. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah meyakinkan kita bahwa kita dikatakan pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Ya Bapak Ibu Saudara, kebanyakan daripada keyakinan manusia, umat beragama saat ini adalah semoga, mudah-mudahan. Ya, kan begitu Bapak Ibu ya, itu yang kita lihat, yang kita dengar. Semoga, mudah-mudahan, itu yang kita dengar. Tapi kalau orang mendengar dan menerima ya Injil kasih karunia Allah, dia tidak akan mungkin bilang mudah-mudahan. Dia tidak mungkin bilang semoga, karena firman Allah tidak mengatakan begitu. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat ada kepastian ya, keselamatan dari murka Allah, sehingga kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, ya, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita telah diperdamaikan dengan Allah, karena itu kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidup siapa? Hidupnya Kristus Yesus dari antara orang mati, hidup kebangkitannya, yaitu hidup yang kekal. Jadi kepastian damai sejahtera kita adalah di dalam hidup Kristus yang kekal. Amin. Bukan di dalam hidup Kristus dikatakan sebagai manusia ya, yang lahir ke dunia ini. Hidup Kristus sebagai manusia yang lahir ke dunia ini itu bersifat sementara, karena hidup Kristus diakhiri dengan kematiannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi sesudah ia bangkit dari antara orang mati, Kristus tidak akan mati lagi. Dia adalah Allah, Roh yang membangkitkan. Ya, setiap orang yang percaya saat ini memperoleh hidup yang kekal dan bersekutu dengan Tuhan di dalam kekekalan dan menikmati kasih karunia Allah di dalam hadirat-Nya, dan tidak akan terpisahkan lagi oleh maut, oleh kuasa dosa, sampai kapanpun kita selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam kekekalan itulah Bapak Ibu Saudara, sementara kita masih ada di dunia ini, kita melihat hidup kita dipelihara dengan sempurna oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita harus tahu planning Tuhan. Tuhan merencanakan hidup kita di dalam kesempurnaan yang telah dilakukannya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Hidup kita direncanakan bukan didasarkan pada perbuatan-perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena perbuatan-perbuatan kita itu bercacat, itu tidak sempurna, itu tidak bisa dipercaya. Amin. Tidak bisa dipercaya. Perbuatan-perbuatan manusia, Yesaya mengatakan, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, pemazmur mengatakan, bahkan nyawa pun yang diserahkan kepada Tuhan, nyawa manusia, tidak memadai karena terlalu mahal harga penebusan jiwa manusia, dan ini adalah persoalan upah dosa adalah maut. Amin. Tetapi Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa yang membuat kita manusia menjadi takut. Sekarang digantikan dengan kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Dan menyertai semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita sekarang meyakini ya, dengan sangat luar biasa mempercayai
bahwa hidup kita pasti dipakai oleh Tuhan, berfungsi sebagaimana mestinya, karena kita sudah berada di dalam kasih karunia-Nya yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita dan melakukan semua aktivitas tugas tanggung jawab kita. Di dalam Kristus Yesus ada pemeliharaan kasih yang sempurna, ada damai sejahteranya bersama-sama dengan kita, oleh karena Roh Kudus telah termeterai di dalam setiap kehidupan kita. Dia menyertai kita dengan hikmat-Nya yang surgawi. Mari terus belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, terus maju bersemangat dan tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Puji Tuhan, mari kita bersyukur dan berdoa untuk semuanya ini Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Firman kasih karunia-Mu Tuhan terus digemakan, terus dikumandangkan ya Bapa di surga. Kami terus menyalurkannya kepada semua orang, karena iman timbul dari pendengaran, dan biarlah semakin banyak orang yang mendengarkan kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dialami oleh semua orang yang percaya. Kami tahu Bapa di surga, bahwa damai-damai yang ditawarkan oleh dunia ini, itu hanya damai yang semu. Tapi di dalam damai yang kami peroleh atas kasih karunia Allah, itu adalah damai sejahtera Allah yang murni, dan itu adalah merupakan pengharapan kami satu-satunya ketika kami menghadapi kekacauan atau menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan yang sementara ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami mendoakan saudara kami yang selalu setia mengikuti program Saat Teduh Pagi kami. Saudara kami Rivo Alamat yang selalu menyaksikan dan bersama-sama dengan kami dari Manado. Tuhan memberkati saudara kami, saudara Rivo, dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya, dengan segala sesuatu kerinduannya, untuk memahami kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, supaya dapat menjadi saluran berkat, memberitakan Injil kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Berkati dia dan juga keluarganya. Terima kasih, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Bardosi. Selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur